Kita kan sering ya dengar soal kearifan kuno di dunia bela diri, soal jurus-jurus warisan leluhur. Tapi sampean pernah mikir nggak kalau di balik semua gerakan itu sebetulnya ada rahasia yang baru sekarang ini bisa dibuktikan sama sains modern? Nah, hari ini kita bakal coba sambungin itu semua antara dunia persilatan kita dengan penemuan ilmiah paling baru soal kesehatan jantung. Oke, kita mulai dari yang kita kenal betul lah ya, pencak silat merpati putih. Ini kan bukan cuma soal bela diri, tapi ya juga sistem olah tubuh yang luar biasa. Kita semua tahu, ini bagus buat kebugaran, tapi seberapa bagus sih kalau diukur secara ilmiah? Nah, ayo kita lihat datanya. Jadi, ada loh studi dari Universitas Negeri Malang yang meneliti ini langsung. Hasilnya, wah, luar biasa. Anggota yang rutin latihan gerak dasar, terus dikombinasiin sama olah napas selama 2 bulan, cuma 3 kali seminggu, itu kebugarannya naik hampir 14%. Jauh banget loh dibanding yang cuma latihan gerak dasar tok. Ini bukti nyata kalau tradisi olah tubuh kita itu punya dasar yang kuat banget. Oke, jadi kebugaran jasmani secara umum udah terbukti ya. Sekarang, ayo kita geser ke masalah kesehatan yang lebih spesifik. Sebuah ancaman yang seringnya nggak kita sadari, diam-diam baik, yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini loh, pembunuh senyap yang ngintai jutaan orang di seluruh dunia. Angka ini benar-benar bikin kaget. Coba bayangin, 31% dari semua kematian di dunia itu penyebabnya penyakit kardiovaskuler. Terus coba tebak, salah satu biang kerok utamanya apa? Bener banget, hipertensi. Jadi ini bukan lagi masalah sepele, ini prioritas kesehatan global. Lah terus hipertensi itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, kalau tekanan darah pas jantung mompa, itu angka yang atas atau sistolik, ada di 140 atau lebih tinggi, dan atau pas jantung istirahat, angka yang bawah atau diastolik, ada di 90 atau lebih. Nah, itu berarti Anda masuk kategori hipertensi. Dan ini bukan cuma soal angka di alat tensi loh ya. Tekanan yang tinggi terus-terusan ini ngerusak organ-organ penting kita dari dalam. Otak, ginjal, jantung, seluruh sistem pembuluh darah kita itu terancam. Ini serius banget masalahnya. Terus solusinya apa selain minum obat? Biasanya kan kita mikirnya lari, sepedaan, atau senam ya kan? Tapi sains modern nemuin solusi yang jujur aja mengejutkan. Sesuatu yang jauh lebih simpel dan statis. Namanya latihan isometrik. Nah, disinilah nyambungnya. Gimana kalau ternyata kunci buat ngelawan hipertensi itu bukan gerakan yang heboh, tapi justru kemampuan buat nahan posisi statis. Kedengeran familiar kan? Iya, ini mirip banget sama prinsip nahan kuda-kuda di pencaksilat. Secara ilmiah, ini disebut latihan isometrik. Iso itu artinya sama, metrik itu artinya panjang. Jadi gampangnya, otot sambian itu kontraksi, menegang, kenceng, tapi nggak ada gerakan maju mundur atau manjang mendekati sendi. Persis kayak pas kita nahan sebuah posisi. Oke, ini bukan cuma teori atau asal ngomong loh ya. Di balik latihan yang kelihatannya sederhana ini, ada bukti ilmiah yang kuat banget dan meyakinkan. Coba kita bedah datanya. Jadi para ilmuwan itu nggak cuma bikin satu penelitian, mereka ngumpulin data mentah dari banyak banget penelitian top, terus dianalisis ulang dalam sebuah studi raksasa yang namanya meta-analisis. Ini tuh standar emasnya penelitian medis, cara paling top buat dapat kesimpulan yang paling bisa dipercaya. Lah, terus apa hasil dari penelitian standar emas ini? Rata-rata, latihan isometrik bisa nurunin tekanan darah sistolik, itu angka yang atas, sampai 6,22 mmHg. Di dunia medis, penurunan segini tuh gede loh, signifikan banget secara klinis. Bukan cuma itu, tekanan darah diastolik, angka yang bawah, itu juga ikut turun, rata-rata 2,78 mmHg. Ini nunjukin efeknya itu komplit, nggak cuma nyerang satu sisi tekanan darah aja. Gambar ini mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi pesannya itu simpel banget. Gini, setiap titik yang Anda lihat di sini itu mewakili satu penelitian. Terus perhatiin garis vertikal di tengah itu. Kalau titiknya ada di sebelah kiri garis, artinya latihannya berhasil nurunin tekanan darah. Lah coba lihat,
hampir semuanya kan di kiri. Dan berlian hitam di paling bawah itu kesimpulan dari semuanya. Bukti gabungan yang nunjukin efek penurunannya itu kuat dan konsisten banget. Nah, kita udah lihat buktinya ya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kerjanya dan latihannya itu kayak apa sih di dunia nyata? Ini nih beberapa contohnya. Ada wall squat, nahan posisi setengah jongkok nyender di tembok. Ada leg extension statis, sama hand grip. Coba deh lihat wall squat itu. Prinsipnya kan sama persis plek sama nahan kuda-kuda rendah di merpati putih. Ini itu validasi modern buat teknik latihan inti yang udah kita kenal dari dulu. Cara ngelakuinnya juga praktis banget. Protokol yang biasa dipakai di penelitian itu gini, lakuin 3 kali seminggu. Tiap sesi, sampean cuma perlu nahan posisi selama 2 menit. Istirahat sebentar, terus diulangi 4 kali. Total waktunya singkat banget kan? Terus kok bisa ini nurunin tensi? Bayangin aja selang air. Waktu otot kita kontraksi statis, pembuluh darah di dalamnya itu kayak kejepit sementara. Nah, pas kita rileks, darah langsung ngalir lagi dengan deras. Proses jepit lepas yang diulang-ulang ini lama-lama bikin pembuluh darah jadi lebih elastis, jadi hambatannya berkurang. Hasilnya, jantung nggak perlu kerja keras-keras banget buat mompa darah. Dengan semua bukti ini, kita jadi lihat perpaduan yang indah banget. Kearifan latihan tradisional ketemu sama pembuktian ilmiah yang kokoh. Ini benar-benar membuka cakrawala baru buat masa depan penanganan hipertensi. Para penelitinya sendiri nyempulin dengan sangat tegas. Mereka bilang, analisis ini mengonfirmasi adanya efek yang signifikan secara klinis dan statistik. Ini bukan lagi spekulasi, ini fakta ilmiah yang sudah teruji. Jadi apa intinya? Kita ini punya metode yang kuat banget buat jaga tekanan darah yang nggak perlu obat, nggak perlu alat, dan hemat waktu. Dan yang paling keren, prinsipnya itu udah ada di tradisi kita. Nah, buat para praktisi dan khususnya pelatih merpati putih, ini adalah sebuah penegasan ilmiah. Teknik nahan kuda-kuda dan olah napas yang jadi inti latihan itu bukan cuma tradisi kosong. Sains sekarang membuktikan kalau disitulah letak kekuatan buat menyehatkan jantung. Jadi, kalau latihannya terasa berat, ingat justru disitulah manfaat terbesarnya. Ini validasi untuk tidak mengurangi, tapi justru menghargai kembali kedalaman teknik warisan tersebut. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Dengan bukti sekuat ini, gampangnya diakses dan efisiennya, apa iya latihan yang prinsipnya sudah ada dalam tradisi kita ini harusnya jadi bagian dari standar baru penanganan hipertensi di seluruh dunia? Jawabannya mungkin akan mengubah cara kita semua memandang kesehatan di masa depan.